Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, pagi Bu. Bu. Pagi ya semuanya, semoga sehat, semoga udah makan. Semoga kuat sampai nanti kuliah selesai. Kita lanjut ini ya, kita lanjut ke OOP dengan Python ya. Kalau desain pattern kan kemarin udah belajar ya. Oh iya, kalau ada pertanyaan langsung misalnya Bu yang minggu lalu ada yang nggak ngerti atau misalnya Bu tolong ulang, pokoknya langsung tanya aja. Oke, oke. Nah, sekarang kita mulai masuk nih ke technical ya. Kalau kalau konsep kan udah nih, prinsip kebayang lah gitu ya. Nah, sekarang kita mulai praktek nih, mulai mulai masak gitu ya. Ini kan kita udah lihat objek OOP segala macam pendekatannya gitu ya. Nah, eh selalu gitu kan kalau OOP itu kalau kita mau bikin objek setelah kita kebayang gitu. Ini siapa aja nih yang bakal ada di si problem ini gitu ya. Maka kita harus bikin kelasnya. Nah, kalau di Python tuh tinggal kita bilang kelas aja kayak gini. Misalnya, ini ngomongin misalnya payroll gitu ya. Berarti kita bikin ada kelas employee nih. Nah, nanti saya jelasin ya, ini kayak gini tuh sebenarnya ini, kalau ingat gak waktu di Java tuh ada yang namanya constructor gitu ya. Nah, ini tuh kalau init itu constructor di Python. Nah, nanti kita belajar yang, apa namanya, eh, akses specifier kayak yang private, public gitu-gitu ya. Tapi sekarang strukturnya dulu. Jadi ini kayak kita bikin rumah dulu. Oh, mau ada dapur nih, mau ada eh, kamar dua misalnya gitu ya. Tapi nanti detail-detail kayak nih apa ya, security-nya mau ditambahin apa gitu ya. Atau misalnya di enhance kayak oh ini kayak pintu ini harus sebelah situ gitu. Itu nanti gitu. Ya. Nah, kalau kita bikin kelas, itu tuh sebenarnya define di Python tuh tinggal sebutin aja nama kelasnya, terus kasih kurung kayak bikin function, selalu titik dua di sebelahnya gitu. Terus kita define aja apa namanya, structure-nya kayak gini gitu ya. Kita bikin function. Sebenarnya kayak, jadi ini tuh kelasnya ya, selalu gitu strukturnya. Aduh, kok putih. Ini kelas, nah ini Pak, ini method gitu ya. Oke, ini langsung method, method. Sebenarnya ini bukan method, ini apa? Ini construction. Makanya dia bilang init gitu ya, initiation gitu ya. Nah, terus dia itu punya nama, self itu artinya dia menunjuk ke objek yang dibuat ya. Nama dia inisialis. Jadi gini, si nama ini nanti masuk ke sini, si H ini masuk ke sini dan seterusnya gitu ya. ID ke sini, salary ke sini. Jadi nanti pas kita bikin objek misalnya employee siapa gitu ya misalnya. Gitu ya. Nah, dia nanti kita isi gitu. Misalnya namanya eh John gitu. Terus misalnya umurnya berapa, ID-nya berapa, salary-nya berapa gitu kira-kira. Ya kayak gini kan si Harsit ini. Jadi sebenarnya simpel aja sih di Python tuh langsung aja gini gitu ya. Nggak sepanjang di Java gitu. Tapi intinya udah nih kita punya kelas, blueprint-nya adalah kelas employee. Cara bikin objeknya ya udah kita tinggal bilang dan bikin format ini sesuai sama constructor-nya. Udah gitu. Ini tuh baru inisialisasi aja gitu ya. Belum ngeprint, belum apa. Sebenarnya tapi kita bisa juga kalau misalnya mau ngeprint kayak gini, nantilah ya. Tapi ini struktur dasarnya kayak gini. Gitu. Oke. Dah, sekarang kayak gini. Ini udah ya, inheritance, turunan. Nah, ini yang kemarin saya sempat jelasin sekilas. Jadi inheritance itu kan bisa single aja. Jadi cuman satu, dia punya anak satu aja. Orang tuanya satu, anaknya satu. Atau multi level, punya punya cucu gitu ya. Punya anak, punya cucu. Atau hierarchical, pecah dua gitu. Atau multiple, kayak gini. Which is di Java nggak ada, tapi dia pakai interface. Kalau di, apa namanya, kalau di Python bebas gitu. Oke? Itu ya, dia bisa ya, single inheritance. Contoh, single inheritance tuh kayak gini. Kita punya employee. Terus, ini dia punya child employee. Oke.
Sebenarnya gini ya, kalau kita belajar itu makanya saya suka pakai contoh atau kasus karena kalau misalnya kayak gini secara teori itu suka rada nggak make sense gitu. Contohnya ngapain gitu ya? Kita punya employee, child employee gitu. Tapi kalian bayangin deh, misalnya contohnya gini. Ada dosen deh, misalnya dosen tuh ada yang tetap sama nggak tetap, misalnya dosen tetap profesional sama dosen LB gitu. Bayang nggak? Tapi setiap dosen tuh punya nama, jurusan sama gaji gitu misalnya. Tapi misalnya salary-nya beda nih, atau misalnya tunjangannya beda nih, dosen tetap, dosen profesional part-time itu sama dosen LB gitu. Nah itu tuh boleh tuh dipecah gitu. Nah kalau ini kan sebenarnya cuma satu ya. Kalau cuma satu single inheritance, ya ini ceritanya katanya kalau child employee dia akan punya ID gitu. Kalau enggak, kalau dari jadi struktur awalnya tuh nggak punya ID, tapi di anaknya dia punya ID gitu dah ya pokoknya. Oke. Nah, kalau multi level itu dia turun lagi beberapa. Ya udah tinggal turunin aja gitu. Jadi berarti kan cara nuruninnya gimana sih? Nah, ini kenapa gini? Ulang. Sorry. Cara nuruninnya gimana? Ya kita bilang aja kelas child employee 1 employee. Berarti dia turunan dari employee. Nah, yang satunya lagi child employee 2 turunan jadi turun ke bawah gitu. Nanti ngaksesnya gimana, Bu? Ya tenang. Nanti kan kita bisa kayak misalnya, oh dia punya, ini kan kita tinggal bilang ya, objeknya apa, titik, variabelnya apa. Walaupun harusnya gak boleh gitu. Ini kan baru pakai constructor aja. Nanti itu harus ada apa? Asesor sama mutator. Jadi kalian selalu ingat, kalau kita bikin kelas, atur gitu. Kayak kita kalau misalnya punya toko, nggak mungkin kan barangnya kita taruh di tengah, orangnya suruh ngambil sendiri kan. Pasti kita punya displaynya, punya kasirnya, kayak gitu. Jadi kita mesti bagi-bagi dulu. Ini variabelnya apa aja, metode-metodenya apa aja, akses-aksesnya kayak gimana. Itu harus rapi. Terus hierarkikal ya, kalau dibagi dua berarti ya udah tinggal berarti mereka orang tuanya sama gitu. Itu aja ya. Nah, kalau multiple inheritance berarti orang tuanya 2, ada employee 1, employee 2. Nah, nanti di anaknya tinggal nyebut 2 gitu. Kan kalau di Java itu misalnya extends class, implement, interface gitu ya. Kalau di Python itu enggak gitu. Jadi apa namanya? Langsung aja disebut gini. Tapi sebenarnya bagusnya sih nggak usah nggak usah susah-susah sih. Kita buat sederhana gitu sebaiknya. Ya nanti kita lihat contoh ya. Nah, polymorphism itu adalah cara kita membuat suatu apa ya fungsi yang sama gitu ya. Kayak misalnya maju gitu. Maju, fungsi maju atau fungsi bunyi itu atau fungsi bunyi di binatang gitu. Kalau di kucing ngeong, kalau di anjing gok-gok gitu ya. Itu polymorphism tuh kayak gini. Operating system tuh sama cara kerjanya menjalankan sistem, tapi di Windows mah gitu, di macOS mah gitu, di Linux gitu gitu. Nah, nanti saya akan tunjukin polymorphism ini. Aduh, nanti kalian mesti belajar yang namanya tar lu. Aduh lupa. Sebenarnya ya sebutnya compile time atau runtime deh, polymorphism atau runtime polymorphism. Tapi ada istilahnya lagi. Waktu itu saya lupa istilahnya. Late binding. Jadi ada yang namanya early binding. Tapi ini kalau belum ada contoh emang nggak kebayang. Jadi kalian bisa bayangin nggak misalnya gini. Kalian mau uh, ngitung luas sama keliling dari bentuk gitu kan. Terus kan misalnya kalian belum bisa ngitung kan, misalnya ada orang nih datang atau ada user dia mau ngitung suatu, misalnya dia bilang katakan toko 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 figura gitu ya, mau pesen dong figura bentuknya segi 4 atau persegi panjang atau segi bulat atau misalnya segi 3, harganya berapa Kak gitu kan. Kak mau beli bingkai berapa harganya, jadi berarti kita punya kelas namanya bingkai kan, kita punya kelas namanya misalnya frame gitu ya, frame berapakah harganya. Nah, itu kan
frame ini kan berarti ada misalnya ada apa ya, jenis gitu ya. Ada jenis gitu. Apa jenis, ada warna gitu. Ya kan misalnya saya mau bentuk misalnya bentuk figuranya maunya oval gitu. Jenis, warnanya kuning gitu. Terus apa? Harga gitu. Nah, harga ini sebenarnya ini sudah pasti ya di frame gitu ya. Cuman kan harga ini kan kita nggak tahu gitu. Harus dihitung berdasarkan bentuk frame-nya benar nggak. Jadi misalnya kalau saya dia segitiga, ada nggak sih frame segitiga? Nggak tahu lah ya, ngarang aja ya. Segi 4 deh gitu ya. Atau persegi panjang deh gitu. Atau oval, atau bulat, atau oval gitu ya. Tapi kita harus misalnya ngitung berdasarkan bentuknya dia kan. Jadi si harga ini sebenarnya nggak harus ditaruh di dalam orang tua frame ini kan, nggak harus gitu. Bisa aja kita buat dia statik atau cuman ngasih info aja kayak misalnya harga adalah gitu. Nah, detailnya dimasukin ke anak-anaknya. Jadi kan ini kalau diturunin berarti dia multiple bukan multiple hierarki apa sih istilah yang banyak ini ya anak-anaknya. Ya ada segitiga, misalnya segi 4, ada gitu dan seterusnya gitu ya, bulat dan seterusnya. Oke. Nah, yang dimaksud dengan compile time polymorphism itu adalah misalnya hitung harga gitu. Hitung harga tuh nanti di masing-masing itu baru muncul pada saat orangnya udah milih kan. Ini kan berarti si codingnya kan kalau compile time itu pas kita compile kita udah tahu gitu. Misalnya kita bikin program untuk ngeprint semua harga barang gitu ya. Kita udah tahu kita bikin semua objek yang diperlukan langsung di print. Itu tuh pas kita compile objeknya tuh udah ada. Terus ya kayak yang tadi itu namanya compile time. Jadi pas di compile kita udah tahu objek-objek yang di-generate apa. Nah, kalau di runtime polymorphism itu codingnya kan dijalanin dulu tuh. Nanti pada saat orangnya milih saya frame-nya mau bentuknya persegi panjang ya Kak gitu. Nah, itu kan baru mulai itu kan runtime. Berarti pada saat dia milih persegi panjang baru dihitung harganya, benar nggak? Nah, itu tuh namanya late binding gitu. Jadi kalau dulu saya istilahnya senangnya ngomongnya late binding. Jadi bindingnya tuh telat gitu belakangan gitu. Kalau early binding itu pada saat coding kita udah tahu, oh yang ini hitung yang ini hitung yang ini gitu. Tapi kalau late binding kayak di pom bensin deh, misalnya saya mau belinya misalnya di Shell nih, nggak mau di Pertamina belinya. Di Shell nih mau beli misalnya. Super gitu ya. Harganya berapa? Mau pilih yang mana gitu kan, jenis bensin Shell kan ada macam-macam gitu kan ya. Mau yang mana gitu. Sebelum dia pilih yang mana, itu kan harus tahu dulu sebelum tahu harganya supaya nanti mau pilih yang mana. Super katakan misalnya. Mau belinya per rupiah atau per liter gitu. Itu kan hitungnya beda. Kalau saya udah milih jenis bensinnya udah tahu, terus kita udah tahu harganya. Nah, sekarang problemnya orangnya mau gimana gitu? Bayarnya per harga atau per jumlah? Saya mau beli 10 liter. Nah, berarti ngitungnya pakai fungsi yang hitung liter kan? Berarti harga itu dikali liter, dia dapat berapa liter gitu ya. Dari sekian liter tuh dikali harganya segitu gitu. Tapi bisa dia bilang saya mau beli 10.000, oke, berarti 10.000 dibagi harga itu dia dapat berapa liter? Kebayang nggak sih? Jadi kayak gitu. Itu namanya late gitu ya, atau runtime polymorphism. Begitu, nanti kita kerjain tuh kayak gimana. Oke ya, terus itu polymorphism. Ini yang tadi saya bilang ya, namanya method overloading. Ini contohnya agak males sih, tapi employee 1, employee 2, terus kita punya function. Nah, function ini tergantung objek. Nah, objek ini tergantung, si method ini akan ngitung tergantung sama objek yang dia buat gitu. Siapa si employee 1 atau employee 2 gitu. Kan aneh kan contohnya kan, pusing nggak? Maksudnya kalian bayanginnya kayak yang tadi aja deh, bensin atau bentuk deh. Ya, gitu. Jadi nanti lebih make sense lah. Oke, nah runtime itu, kalau ini kan compile ya.
ini kan compile time, udah tahu nih objeknya employee 1 sama employee 2, ya udah tinggal dijalanin aja untuk setiap employee print nama, salary sama age-nya, ya udah. Nah, kalau runtime itu namanya method overriding. Jadi ingat, ini method overloading. Ingat yang minggu lalu. Minggu lalunya lagi. Overloading sama overriding. Nah, kalau overriding itu pada saat runtime. Contoh, ada employee nih. Pelan-pelan. Kita punya employee. Lalu ya. Sambil ada apa ini, sorry ya. Oke, lanjut. Nah, si employee ini dia punya nama, age, salary, sama ID. Terus dia punya earningnya dia gitu ya. Ini constructor, ini fungsian gitu ya, belum ada isinya. Pada saat kita buat child employee, dia turunan dari employee, dia akan, jadi ini yang saya bilang, pada saat tadi kita mau bilang bensin, harganya tuh bisa kita kosongin gitu. Tapi kayak kita bilang ke anak, lu kalau jadi bensin, lu harus ada harga gitu. Nanti si bensin yang akan ngasih harga sendiri ke dia gitu. Oh, gue harganya segini seliter, gue segini seliter. Gue. Nah, ini juga employee itu ceritanya gitu. Lu harus dapat gaji. Nah, gajinya untuk child employee itu nggak digaji. Lagi piye toh? Gitu ya. Gitu. Pokoknya intinya gitu. Jadi nggak boleh ada di orang tuanya tapi cuma template terus didetailkan di anaknya. Nah, itu tuh namanya runtime polymorphism. Jadi di override gitu di anaknya. Atau ya anaknya bikin sendiri gitu. Nah, kalau employee 2 ada duitnya gitu. Jadi ini kayak anak magang. Magang itu kan kadang nggak dibayar ya. Anak magang sama pegawai tetap lah gitu. Gitu ya. Prinsipnya gampang. Nah, sekarang abstraction. Ini penting nih. Ini konsep yang kemarin kita belajar di pattern. Nanti kan kalau saya kasih soal, kalian boleh punya asumsi sendiri. Makanya nggak akan sama gitu setiap orang. Karena pasti adjustnya atau desainnya pasti beda gitu. Contoh ya nih, misalnya kita mau ngebook tiket bioskop nih, pakai mobile banking gitu atau gimana pun gitu ya. Kita tuh nggak tahu kan, misalnya, kalau gimana sih nge-generate PIN-nya atau lu gimana sih nge-generate nomor antrian gitu, itu kan nggak tahu. Pokoknya gue pesen tiket, gue dapet tiket gue nggak boleh cebutan sama orang tahu beres gitu, kebayang nggak? Nah itu abstraction namanya. Abstraction itu menurut saya sih lebih ke ini ntar dulu nih, ini harusnya encapsulation, tunggu. Apakah ini benar dia menjelaskannya? Selesai, tunggu. Ini slide-nya kacau, nggak ada lagi ya. Oke, ini sebenarnya encapsulation, ini bukan abstraction ini. Nah, nggak sebenarnya nih, ini nggak benar nih. Oke, kira-kira sampai situ. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Lalu ya. Oke, sekarang kita mulai ke examples gitu ya. Lalu kita bikin yang pakai ini aja. Atau ada nggak ya? Python. Nggak, saya punya contoh sih sebenarnya. Lalu, saya bikin pakai Java sama bikin pakai Python. Atau oke, sekarang kita gini aja deh. Ntar, mau lihat harga dulu. Harga bensin Shell. Inilah ya, kita pakai ini ya. Super, power diesel, power nitro. Kita pakai Shell ini ya. Saya biasanya pakai itu dah. Pakai yang Pertamina contohnya. Sekarang nggak mau. Maaf. Sekarang gini, saya mau bikin kasus. Kalian mulai ngotret. Oh, jangan lupa catatan ya. Kan dikumpulin sama tugas.
Tugasnya dari sekarang. Jadi kalau misalnya sekarang kalian beres, boleh dikumpulin. Terus nanti kalau misalnya mau diupdate tugasnya, boleh. Sekarang mulai kita kerjakan tugasnya. Ceritanya gini, kita mau bikin kita mau bikin kelas, ya, namanya pom bensin gitu. Nah, ini tuh abstraksi nih. Misalnya gini, sekarang ya, ini kan kalian jangan ikut, jangan terlalu, saya makanya tadi bikin ada yang versi ChatGPT, ada yang versi saya sendiri, ada yang versi Java, ada yang versi Python nih. Jadi si versi ini mau kita bandingin ya, tapi nanti kalian harus bisa bikin versi sendiri, kan latihan. Jadi boleh lihat contoh dulu, terus kalian nanti coba buat yang berbeda, atau mungkin abstraksi kalian akan beda. Nah, katakan misalnya kalian dikasih tugas, dikasih kerjaan, tolong dong bikinin aplikasi buat ngitung penjualan bahan bakar di pom bensin. Nah, si pom bensin ini punya 4 ini dengan harga 4 jenis dengan harga yang berbeda gitu. Oke. Berarti kan kalian akan punya berapa anak? 4 kan berarti. Ya kan? Berarti 4 anaknya super, V-Power diesel, sama Power Nitro kan, gitu ya. Ada 4 gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, si pom bensin itu mau dibikinnya gimana? Maksudnya gini, ini kan abstraksinya berarti kan kelasnya, kenapa kelasnya pom bensin gitu? Kenapa kelasnya nggak bensin? Boleh aja gitu. Namanya apa gitu. Tapi intinya kan di sini berarti kita harus punya misalnya jenis gitu ya. Jenis sama harga kan gitu. Sederhananya gitu. Oke, sampai sini oke nggak? Nah, ini nanti kan diturunin masing-masing nih. Nanti yang satu, ini si super, dia punya harga sendiri. Gitu kan. Kayak tadi aja gitu. Gaji ada yang di employee 1 nggak ada gajinya, employee 2 ada gajinya gitu kan ya. Ini si V-Power, ini V-Power diesel, ini V-Power nitro gitu ya. Oke, ada harga masing-masing ya. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian bikinnya nanti ya akan dibagusin pakai GUI. Tapi sekarang bikin pakai sederhana dulu. Jadi tinggal gini, tampilannya tuh cuman misalnya masukkan gitu ya, masukkan jenis bensin. Mau beli apa Pak gitu kan, biasanya kalau kita ke pom bensin, apakah mau diisi apa gitu kan. Nah, kalian tinggal pilih aja, misalnya 1 itu super, 2 itu V-Power, 3 itu diesel, 4 itu nitro gitu ya. Nah, nanti kalau udah masukkan jenis bensin ngapain? Tanya, mau per liter gitu ya, atau mau per rupiah gitu. Terus kalian harus bisa ngitungnya sampai selesai gitu. Kebayang nggak? Jadi masukin dulu jenis bensin nih, katakan, oke, saya mau beli super gitu ya. Dia pencet super gitu. Super harganya berapa? Belum dihitung gitu. Jadi ini late binding. Jadi benar-benar si programnya running, terus dia cuman ngejalanin si kelas ini dulu, belum dibuat. Jadi pada saat si usernya bilang super, milih 1 gitu ya, kita baru bikin objeknya. Kebayang nggak? Jadi kita baru bikin objek. Jadi kita bilang, oke, super bensin, ya pokoknya kita bilang bensin ini adalah instance dari super ini. Nah, habis itu baru diproses lagi, dibinding lagi ke dia pilih apa lagi nih gitu. Misalnya dia mau bilang, saya mau beli 10 liter super. Oke, berarti kalau gitu ya dia manggil method yang sesuai, yaitu hitung harga super sebanyak liternya gitu. Jadi berarti
ini kan 120, 680 gitu. Kalau misalnya gitu kan, atau misalnya enggak, saya super tapi mau duit saya cuma 100.000 gitu. Saya mau beli 100.000 gitu. Pokoknya dapat berapa liternya gitu. Kebayang nggak? 100.000. Nah, berarti kalian harus hitung. Dari 100.000 itu dibagi 1.680 tuh dia dapat berapa liter gitu. Nah, ini sekarang kalian pikirin. Kayak gimana kira-kira si sistemnya? Oke, saya kasih contoh dulu berarti. Oke. Kita clear dulu. Sekarang saya mau kasih contoh. Ini ya. Saya pakai pom bensin open gitu ini ya. Yang Java dulu ya biar kelihatan ya. Ntar dulu. Harus sambil minum dulu ya. Oke. Nih ya. Ini kalau pakai Java berarti pelan-pelan dulu. Ini udah agak banyak sih, tapi gimana caranya? Berarti kita, nah kalau ini saya bukan PMS ya, nama kelasnya boleh bensin gitu ya. Nah, si bensin itu harganya 0 aja gitu. Karena harga bensin kita nggak tahu bensin apa. Tapi di dalam kelas bensin itu dia ada ngitung per liter atau ngitung per rupiah. Tapi lihat deh, ini kan orang tuanya berarti kan. Nah, si orang tuanya itu cuman dia ngasih harga bensin gitu. Jadi sebenarnya ini bisa aja kalian tambahin, misalnya kalau mau dikasih name gitu ya, boleh name-nya kosongin gitu. Saya di sini mau ada string gitu ya, string name sama dengan kutip aja juga boleh gitu. Nah, tapi intinya dia bilang bahwa kalau lu bensin, lu harus bisa ngitung per liter atau per rupiah. Perhatiin bahwa dia cuma ngeprint kan, dia cuma ngeprint aja. Gue nggak lagi ngitung per liter atau per rupiah gitu kan. Nah, ini masih pakai solar nih. Contoh, ini anaknya baru solar ya. Dia kan tinggal dikembangin lagi ya. Contoh anaknya solar harganya berapa gitu. Nanti kalau misalnya ada premium Pertamax gitu. Kita bilang kelas solar extends bensin. Ya kan dia anaknya. Harganya 6.800. Nah, di sini adalah proses override. Ingat nggak override itu apa? Overloading itu adalah pada saat kita punya method yang sama, fungsi yang berbeda. Overriding adalah pada saat kita punya method yang sama, fungsi yang beda, tapi pada saat late binding atau pada saat compiling time gitu, runtime nih. Jadi kalau orang yang milih liter, ya udah dia ngitungnya pakai super calculate price base. Ini tuh Dia nggak masuk. Ani kenapa Ani? Tadi mute dulu. Oh udah, oke. Gitu ya, super calculate price by liter itu dia manggil orang tuanya, tapi kan itu cuma ngeprint kan. Nah, kita ngeprint harganya adalah this price, berarti objek yang ini, harga objek yang ini dikaliin liter yang dia masukin gitu. Atau kalau dia masukin rupiah, berarti rupiah dibagi this price. This price itu ya harganya si objek si solar ini gitu. Oke ya. Nah, kelas pom bensin adalah kelas Javanya gitu. Jadi ini harusnya jalan dong ya. Ini kenapa ada error? Oh, deg-degan gue. Oh enggak sih. Oke ya. Ini berarti kok ini nggak ada sih view terus view terminal. Oh, oke. Gini lah ya. Terus. Saya masih punya jasa nggak sih? Oh ada. Ya kayak gini ya. Sekarang berarti kita bikin ini scanner buat apa, ingat nggak? Buat input kan? Nah kita bilang dulu bensin ini masih nol, belum ada objeknya. Kenapa? Kenapa di sini bensinnya nol? Karena dia belum bisa dibikin. Jadi dia akan dibuat objeknya pada saat udah jalan codingnya gitu. Jadi sama dia dikosongin dulu, kayak nggak? Nah nanti si sistemnya baru bilang, pilih ya mau solar, pertalite atau pertamax gitu. Masuk kan, masuk scanner.
Nanti di sini barulah dia akan membuat sesuai dengan apa yang dipilih gitu. Misalnya, ini kan baru solar ya. Ini kalau kalian mau nambahin Pertamax, Pertalite ya tinggal nambahin aja sih, ini di copy-copy aja gitu ya. Ini saya buat supaya lebih simpel. Ya udah pada ini tuh late binding gitu. Jadi runtime. Misalnya dia masuk pilihin ya, aku pilih solar gitu. Oke, berarti bensin yang dibuat adalah solar. Nah, kalau dia udah bikin solar, terus kita tanya, mau belinya per liter atau rupiah gitu. Kita masukin. Kalau satu, berarti hitunglah pakai function liter, tapi harganya harga solar. Gitu. Kalau dia pilih rupiah, berarti hitung berapa liter dia dapat berdasarkan harga solar gitu. Kalau enggak, udah gitu. Terus inputnya di close. Jadi runningnya tuh kayak gini. Java, apa nih? Pom bensin, Java. Tuh kan, misalnya gini ya. Uh, aku mau pilih solar gitu. Oke, per liter atau per rupiah? By liter misalnya. Mau berapa liter? 20 liter. Nah, berarti ini kok bahasa Indonesia? Menghitung pembelian bensin per liter, ya ini contoh aja ya. Berarti total kalau 20 liter dikaliin harganya kali 6.000. Tadi berapa sih harganya 6.000 ya? Jadi segini gitu. Bener gitu? Gitu, 6.800. Oke, gitu ya. Terus misalnya kita pilih pom bensin lagi, solar deh. Terus baru per rupiah nih misalnya, saya cuma punya duit 100.000 gitu. Berarti kamu dapat 14 liter gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kalian harus bikin kayak gini tapi di Python. Sampai sini tapi kebayang nggak sih strukturnya? Nah, kalau misalnya nanti kalian awal tuh cari dulu kasusnya. Kasusnya kayak gimana, implementnya mau gimana gitu. Kalau nggak ada pattern, nggak usah pattern-pattern. Ya udah, terus sederhanakan gitu. Kan ini kan, kalau nggak usah menggila, nggak usah gila-gilaan gitu ya. Inheritance-nya sederhana aja gitu. Kalau ini kan hierarchical ya yang kita punya sekarang. Tapi memang ada sih yang kompleks sistemnya tuh yang nanti udah multiple, nanti tiba-tiba multi level, tiba-tiba hierarchical gitu ya. Bisa gitu juga. Cuman kalau nggak rumit, nggak usah dibikin mumet gitu. Oke, udah ya. Oke. Mau dulu ada yang rebalance. Oke, dah. Sekarang ini sampai sini clear. Kita lihat Python ya. Oke. Uh, Pythonnya, ini versi ChatGPT nanti. Oh, tapi kalau mau lihat sih boleh. Ini lewat versinya ChatGPT. Saya cobain. Kalau kalian pengen lihat, nah ini versinya dia. Mungkin bagus juga sih. Nah, kalau dia bikinnya pakai abstract method. Sebenarnya saya juga abstrak sih, tapi enggak sih dia bilangnya gini ya. Jadi semuanya abstrak. Kalau saya nggak bilang abstrak, sebenarnya sama aja. Cuman, kalau dia bikin yang return 0. Jadi get price per liter, ya kurang lebih sama lah. Extend view, Pertalite. Nah, dia langsung return gini yang punyanya ChatGPT. Nanti kalau kalian mau, saya kasih deh contoh-contohnya, saya taruh di itu ya, Google Classroom ya. Tapi kalian tugasnya gitu. Nah, ini sama aja sih sebenarnya. Nanti kita pilih berdasarkan ininya. Nah, ini caranya dia. Kurang lebih mirip lah. Oke ya, sekarang kita lihat Java, Python. Python versi untuk yang tadi. Kita sekarang lihat sintaks aja dulu ya, biar biasa ya. Ya, oke. Sekarang Python. Berarti kan kelasnya bensin. Terus dia punya Pertalite, Pertamax, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Aduh, belum diganti jadi shell sih. Biarin lah ya.
Nah, ini adalah constructor. Oke. Di Java ada nggak sih constructor? Nggak ada, dia nggak pakai. Dia gini aja gitu, si bensinnya. Kalau di sini dia bilang, init gue bikin, pokoknya kalau lu kasih nama sama price, ini setting up-nya gini di awal gitu. Jadi di kelas bensin tuh dia udah bikin 3 nih. Constructor, hitung liter, hitung rupiah gitu ya. Hitung liter rupiah dikali harga dia, hitung rupiah itu liter dikali harga dia. Oke. Nah, di kelas solar bensin itu dia akan manggil constructor dari emaknya gitu. Jadi bilang gue solar, harga gue 6.800 gitu. Berarti nanti gue kalau ngitung liter, gue pakai harga 6.800. Kalau ngitung rupiah juga pakai harga 6.800 gitu. Dan seterusnya untuk Pertalite. Jadi strukturnya itu lebih straightforward gitu. Nah, sama manggil orang tuanya itu pakai super, overridingnya pakai super ya. Overloading atau overridingnya pakai super. Udah. Terus kalian udah lihat kan strukturnya gini kan. Berarti kita punya bensin, terus punya solar, turunan bensin, Pertalite turunan bensin, Pertamax turunan bensin. Tapi kita punya satu kelas lagi gitu. Di dalam namanya pom bensin. Di dalam pom bensin itu kita punya solar, Pertalite, sama Pertamax. Inisialisasinya gitu. Jadi kalian kebayang ada bensin. Makanya tadi saya bilang kan, kalian berarti abstraksinya gimana nih ngebayanginnya? Oke, gue ngebayangin ada pom bensin. Berarti pom bensin isinya apa? Ada bensin. Bensin isinya apa? Ada jenis-jenis bensin. Jenis-jenis bensin isinya apa? Macam-macam. Harganya beda-beda. Terus bayarnya beda-beda. Nah, itu gimana caranya? Nah, ini contoh. Sebenarnya bisa implementasi beda lagi, terserah kalian. Tapi ini paling sederhana. Nah, berarti misalnya kalian jualan bensin nih. Pertama kali dibuat kan pom bensinnya dulu ya. Gitu. Kayak kalau di Java ya kita bikin ini kan kelas utamanya dulu kan. Nah, di sini juga kelas utamanya pom bensin gitu. Buat apa? Buat ngejalanin pertanyaan-pertanyaan itu mau dijalanin di mana gitu kan. Jadi kan kita nanya dulu, jenis bensinnya apa? Kalau jenisnya 1, berarti pilih mau per liter atau per rupiah. Ini baru saya masukin 1 ya, solar aja gitu. Udah gitu. Dan seterusnya. Jadi nanti ada if lagi. Kalau 2, gimana? Ini tinggal copy paste aja kan. Coba kita coba ya. Python, apa? Pom bensin P. Nah, misalnya apa? Ya apa dah cuman 1 gitu ya. Tunggu. Cuman 1 ya, cuma ada solar ya 1. Masukinnya gimana? 1 kan? Per liter apa per rupiah? Per liter. Masukkan jumlah liter 10. Berarti gitu. Anda membeli 10 liter solar harga segitu. Kalau misalnya belinya solar per rupiah membeli 100.000. Berarti sebanyak 14,7 sama yang tadi kan, sama yang Java kan? Gitu. Jadi mungkin kalian nggak akan hafal sintaksnya. Tapi kalaupun misalnya nanti ujian kan, kalian akan coding live kan? Maksudnya terus direkam. Nanti upload gitu ya videonya. Itu dibawa ke rumah. Saya kasih mungkin waktu sekian jam gitu ya. Untuk ngerjain itu. Misalnya 3 jam gitu. Nah, itu kalian nggak apa-apa misalnya. Nanya ya googling atau apa tuh boleh. Tapi saya mau lihat cara kalian gimana bikinnya gitu. Jangan nyuruh grok. Jangan nyuruh misalnya ChatGPT atau Gemini atau siapa, Cloud Sony atau DeepSeek gitu ya. Terus kalian copy paste, jangan, nanti nggak ngerti. Paling nggak kalian tahu strukturnya lah. Kalau nggak hafal sintaksnya nggak apa-apa, saya juga suka lupa. Bisa nanya ChatGPT. Tapi jangan the whole code di generate sama dia gitu. Tanya paling, ini gue bagisnya gimana ya gitu. Itu boleh. Nah ini kan untuk ngejalanin aja if name. Nah sampai situ oke nggak? Clear nggak? Nah tugas hari ini adalah kalian harus bikin pom bensin kayak gini, tapi dengan versi kalian gitu, yang rapih.
Oke, ntar dulu. Saya tuh kan punya ada berapa ya? Oh, ini pakai. Oh, saya ada final gitu ya. Oh, final. Ada final tab juga. Ngapain sih? Tunggu. Banyak kali lah versi-versinya. Nanti kita belajar GUI ya di Python. Oh, udah belajar ya sebelumnya? Kita coba aja biar rapi. Oh my goodness. Berisik sekali nih orang. Ini sama aja sih sebenarnya. Oh, ini udah pakai ini. Udah pakai GUI. Nggak usah dulu ya. Ini aja dulu, sederhana gini dulu. Nah, oke. Nah, nanti saya akan punya tugas yang lebih susah gitu. Lebih kompleks daripada ini. Kalau setelah kalian bikin ini. Tunggu ya, saya kasih latihan lagi dulu ya. Ini kan kalian udah punya. Kira-kira kayak gini kan. Oh, oke. Sekarang saya mau ngajarin dulu. Give examples of class inheritance of Python. Tar dulu. Oke, sorry. Apa ya? OOP in Python. eh apa? Tunggu nih, ada kacau mak gue. Aduh, sombong banget. Astaga. OOP in Python with with apa ya? Dia ngerti nggak ya? Versus late landing and explain about access specifiers in Python. Ya. Kita lihat ini ya. Sekarang kita detailing ya. Oke. Kenapa selalu dog gini ya, Mak? Ini aja yang saya mau jelasin. Nah, ini yang penting. Ini dulu, ini dulu, ini dulu. Oke, nanti semakin ini, semakin detail. Late binding udah lihat yang saya aja lebih bagus lah. Sekarang nih, yang kalian lihat. Nih, Python itu tuh akses kontrolnya tuh nggak se-strict Java atau C++, liatin. Jadi kalian kebayangkan, maksudnya si Java, C++, Java itu mereka strict. Jadi itu tuh kayak kalian masuk sekolah asrama gitu atau pokoknya strict dah. Kalau Python tuh easy going dia, tapi nggak se-easy going JavaScript atau PHP. Jadi Python tuh fleksibel dan paling intuitif lah gitu ya. Jadi dia juga nyantai gitu kayak kalau saya kita bikin public ya, dia tuh kalau nggak dikasih underscore tuh berarti dia public bisa diakses siapa aja. Kalau dia protected dikasih satu underscore. Kalau private, dua underscore. Tapi kalian bisa lihat gak caranya dia gitu. Simple gitu ya. Jadi kita kan kalau kayak tadi kalian lihat ada init kan. Kalau saya kalian pernah kali ya copy paste dari website atau apa. Kan gini kan init. Itu kalau di copy paste tuh biasanya hilang tuh si si underscore-nya cuma jadi satu atau gimana gitu ya. Tapi kalian bisa lihat bahwa ini effortnya nih kalau gede dia ada gini-gininya. Dua gitu ya. Itu berarti private. Ini nggak bisa diakses langsung. Kalau protected bisa diakses sama anaknya. Berarti dia kasih gini. Kalau enggak ya udah siapa aja boleh akses gitu. Oke, 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 oke. Dah. Contoh, kita punya person nih. Init
Kenapa 2? Kenapa dia private? Karena gini, si person punya name, age, sama salary kan. Kita tuh nggak boleh kayak gini nih. Ini tuh nggak boleh. Ini adalah haram, haram. Kita tuh kayak gini. Lebih haram lagi gini dah. Hold on. Ini juga sebenarnya ini haram semua sih ya. Ini tuh sebenarnya nggak boleh gitu. Itu nggak sopan, kayak misalnya, gue boleh pinjam duit gak? Terus kalian ngambil dompet langsung gitu dari tas teman kalian atau dari pantat teman kalian langsung ngambil dompet, itu sopan nggak gitu? Nah, kalau di coding tuh kayak gitu. Jadi, if you access the variable langsung di main class, ini yang kayak gini, itu nggak sopan gitu. Lu harus lewat sini gitu. Lewatlah constructor atau mutator atau asesor. Yaitu ini apa namanya? Kalau kayak gini, show info berarti apa? Asesor kan? Mutator tuh apa? Kalau ngeganti, kayak misalnya, nih orang mau gue ganti gajinya gitu. Itu harus ada fungsinya. Nggak boleh misalnya tiba-tiba ganti orang, mau ganti gaji, ambil dompetnya dia, duitnya dijelin ke dia, kan nggak boleh gitu. Kebayang nggak? Oke, sampai situ clear? Bahwa tidak boleh kayak gitu ya, makanya. Nah, ini tuh adalah cara akses yang benar. Alice umur 30, gajinya $5.000 misalnya. Dah, sampai situ oke? Nah, kalau kita ngeprint kayak gini, itu tuh nggak boleh. Harusnya manggil function. Lihat deh. Si ini kan private ya. Kenapa private? Karena dia tuh harus dipakai pada saat pembuatan objek tanpa langsung mengakses variabelnya. Jadi dia fungsi yang memang tapi Bu, kalau private kok bisa dipanggil? Karena dia constructor. Gitu loh. Kalau constructor, pada saat kita bikin objek, kayak gimana ya? Kayak kalian lahir nih. Nah, si constructor tuh kayak DNA kalian gitu. Udah di set warnanya, warna rambut gini, matanya gini, tingginya nanti segini, beratnya segitu, gitu, kebayang nggak? Jadi kalau constructor tuh kan nggak dipanggil. Pada saat kita bilang, gue mau bikin orang person ini, tipenya P, dia adalah Alice 35.000 gitu. Ya udah, dia itu langsunglah dia tercipta dengan atribut itu. Sampai situ clear Kak? Ya, dah. Kalau ada yang Naya nih misalnya, Naya ada mau nanya susah-susah nggak? Tanya. Dah, sampai situ oke. Jadi ini ya, yang ini yang nggak sopan ini, boleh nggak kita print nama langsung? Boleh, gitu. Karena dia public. Ini kan si name ini public kan? Name public, ini protected, ini apa? Private. Gitu. Oke, dah. Kalau yang kedua, age itu protected. Kenapa bisa? Protected tuh bisa karena si ini kan, si Alice ini kan apa ya? Si person ini kan tuh apa namanya? Alice lah ya. Alice itu kan objek dari person. Jadi berhasil tapi tidak recommended. Kalau yang ini udah nggak bisa nih. Si seller ini udah sama sekali nggak bisa di print dari main gitu. Pasti ada error gitu. Oke, tapi tidak sopan gitu ya. This is not good gitu ya. Oke. Nah, but it can still be accessed through name mangling. P person Latin bisa gini loh. Dia bilang P dia kok des sih? _person_underscore salary. Boleh kayak gini. Jadi kita panggil si personnya ini pakai cara gini gitu. Tapi nggak ada recommended. Jadi kalian nggak usah diinget-inget dah, ini gila dah gitu. Nggak bisa, tapi nggak usah gitu. Nah, sekarang tadi konsep early binding itu statik ya. Jadi udah pasti, udah tahu gitu. Kayak tadi misalnya, gue udah tahu nih, misalnya gue mau ngeprint yang beli solar 3, yang ada 3 objek solar atau 3 transaksi solar, atau udah tahu deh gitu ya. Kalau late binding, dynamic, dia di runtime gitu. Access specifier yang tadi itu. Oke, kita minta bikinin lagi ya, contoh lagi. Yes.
Lalu, aduh. Oke ya, sekarang contoh OOP di Python light binding. Oke, ini mah sama aja. Oke. eh Lihat, kalau animal, lihat ada constructor. Nama itu apa? Public. Sound itu protected. Secret itu private. Nah, ini apa? Ini method. Untuk apa? Asesor. Nah, dia akan menampilkan info gue binatang loh, nama gue ini. Nah, yang ini early binding. Jadi kita udah tahu methodenya, udah pasti. Kebayang nggak kalian? Jadi udah tahu misalnya animal tuh ada namanya gitu. Udah gitu. Nggak harus misalnya kan kalau nama ya udah deh gitu kan. Misalnya dinosaurus kek atau misalnya dino eh, apa nama anjing misalnya apa? Piko misalnya gitu atau eh Roro gitu misalnya gitu ya. Kan udah pasti namanya gitu. Nah, itu early binding tuh. Nah, kalau ini late binding. Nah, si Roro tuh kucing, berarti harus miol. Dino misalnya dinosaurus. Ya, gimana sih dulunya dinosaurus gitulah. Nah, kalau ini dia emang secret gitu ya. Tapi kalian perhatiin deh. Pada saat dia akan dipanggil sesuai dengan apa namanya access specifier ya gitu. Nih, ini late bindingnya kelihatan ya. Nuruninnya juga kelihatan gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita bikin early binding, itu di awal tuh udah tahu anjingnya namanya Rex, kucingnya namanya Mimi. Tapi late bindingnya ini tinggal ngeprint kan, namanya siapa, eh, namanya siapa gitu kan ya, si kucing sama si anjing. Tapi pada saat harus stop, itu baru kayak tadi. Pada saat harus bayar, harus cek dulu selain lu jenis bensinnya apa, lu bayarnya mau gimana gitu. Nah, itu baru disambung-sambungin gitu. Nah, print doc name ini boleh karena public, tapi sama kayak tadi tidak boleh kayak gitu gitu. It's not the best apa the best practice gitu. Oke, oke ya. Dah. Nanti sebelum ke yang susah, terus saya mau kasih contoh apa ya? Hmm. Hmm. Oke. Sekarang contoh saya kasih 2 PR deh. Ntar. Satu PR lagi adalah tunggu. Oh jangan colors dong. Shapes. Hah, lalat. Aku sudah mandi masih dilaletin sih. Ya, di mana ya? Saya bikin nggak ya? Kayaknya pernah bikin loh. Tapi nggak tahu di mana. Sip. Java udah nggak tahu bikinnya lama. Oh, oh ini. Ini contoh dulu ya. Open with Visual Studio. Uh, apa lagi? Shapes. Saya bikin nggak ya Python? Tunggu sabar-sabar ya. Contoh nih cari contoh. Gak tahu lupa gue. Calculate shape. .py. Ada, Ya udah, tugas kalian atau kita bantu, saya bikin deh bantu. Oke ya. Dah. Sekarang gini, kalau di Java, hmm, nih ya, ini versi Java. Sebenarnya sama aja, nanti tinggal sintaksnya disamain sama Python. Kita punya shape, display info ini apa? Asesor. Nah, di sini dia bilang, ini display info itu ada di dalam shape, kelas shape. Dia akan ngeprint doang.
Nah, dia punya protected void secret. Nah, ini tuh cuman bisa diakses sama anaknya dia, si secret ini. Ini contohin gitu ya. Nah, sekarang kita punya rectangle. Rectangle itu anak dari shape. Dia punya width yang private. Sebenarnya ini harusnya private juga, ini contoh aja ya. Ya udah dong, masa. Tapi kan kalau di Java harus harus spesifik ya. Cuman kalaupun misalnya kalian nggak pakai secara eksplisit, dia tuh defaultnya private. Ya kalau nggak percaya coba ya. Make a table of default access access specifier in Java versus Python. Tuh kan liatin. eh Java itu private. Jadi defaultnya kalau kita nggak bilang, misalnya kayak tadi ya, kalau ini kan sebenarnya lebih lebih kacau nih. Masa masa width-nya private, length-nya public, apaan gitu. Tuh kayak misalnya kalian punya eh punya ruang tamu, kursinya di dalam ruang tamu, mejanya di luar ruang tamu, itu mau ngapain gitu kan. Tapi kan ini contoh gitu, maksudnya gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, dia kan private. Nah, kalau Python, semuanya public gitu. Kacau dia emang. Makanya kita belajar bahasa tuh kayak belajar orang juga, personality gitu. Si Python ini, berarti Python nggak secure dong, Bu. Bukan gitu. Python tuh sebenarnya dia intuitif ya, eh, easy to implement. Cuman emang kalau kita mau spesifik implementation gitu, kayak harus secure, harus saklek gitu, kita harus eksplisit banget gitu. Kalau di Java tuh udah dibikinin, jadi dia dia bakal nggak mau jalan gitu. Kalau 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 kita desainnya jelek tuh dia memastikan bahwa lu harus sadar sesadar-sadarnya bahwa ini private, public atau enggak gitu. Kalau lu nggak sadar ya gue set private gitu. Kalau si Python enggak, ya udah lu nggak usah mikir deh, gue set public aja nyantai gitu. Nanti kalau lu misalnya mau private ya lu set sendiri lah. Cuman gue sekarang setnya public, jadi lebih gampang, Python lebih easy going gitu. Gitu ya. Nah, terus ya udah gitu. Kita cuma lihat detailnya aja, apa namanya, private-nya aja. Coba ya, ini bisa nggak ya? Yes. Bikinin langsung. Kayak gimana, bagus nggak? Oh, kayak gini. Nah, ini nih, bagus juga. Thank you, ChatGPT. Nah, saya jelasin ini ya sekarang ya. Oke, sebelum ada contoh lagi. Nih, Java, access level. Di Java ada public, protected, default, private. Default, kalau kita nggak masuk-masukin apapun, itu di dalam satu kelas tuh kalian punya file, ada kelas lagi tuh dia bisa akses tuh, saling akses. Package itu kalau kita punya satu folder isinya kelas-kelas Java, nah itu tuh bisa tuh saling akses gitu. Subclass itu package yang sama gitu ya. Ada kelas di dalam folder yang sama itu bisa. Tapi kalau foldernya beda itu nggak bisa. Kayak gini. Gitu ya. Ini saya coba ini. Yang default ya. Defaultnya gini Java tuh. Kalau beda. Jadi dia pokoknya ya udah deh kalau lu di dalam folder yang sama, kelas yang sama, file yang sama, lu bisa saling akses deh gitu. Standarnya gitu. Tapi kalau udah beda 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 folder, itu udah nggak boleh tuh. Tapi kalau kita mau strict, kalau protected, kalau anaknya boleh, tapi kalau beda package nggak bisa. Kalau public semua orang bisa. Kalau private, cuman bisa di dalam satu kelas aja, sisanya nggak bisa. Jadi terserah mau yang strict kayak gimana. Cuman kalian bisa lihat kan, defaultnya tuh tengah-tengah, tapi lebih ke strict kan, kalau Java. Azan dulu lah. Salah ngetik. Azan.
Oke, udah selesai nasi padangnya. Tunggu, sabar. Dah, gitu ya. Public everywhere, protected only subclass and package, default only within some package, private only within the same class. Summary ya, gitu. Jadi kayak pagar tuh public nggak ada pagarnya, protected itu anak-anak dan di halaman yang sama, di direktur yang sama, default itu yang di direktur yang sama. Jadi walaupun bukan anak, kalau dia di folder yang sama bisa. Kalau private itu cuman di kelas yang sama. Jadi kadang-kadang kan kita punya kelas di dalam kelas kan, inner class itu namanya. Itu kadang-kadang ada yang kayak gitu. Jadi kalau itu sebenarnya inheritance bukan sih. Apa ya? Inner class aja gitu. Jadi di dalam kelas ada kelas. Nanti deh saya detailin lagi. Udah ya. Nah, kalau di Python lebih nyantai kan? Jadi dia defaultnya public ya, nggak. Pokoknya dia nggak. Kalau kita nggak ngisi-ngisi apa-apa kan, nggak di, maksudnya nggak dikasih underscore kan jadi default kan. Default tuh semua orang bisa gitu, si Python gitu. Tapi kalau protected berarti di luar kelas itu nggak bisa. Kalau private hanya kelas yang sama. Tapi bisa pakai name mangling yang tadi itu loh. Cuman nggak disarankan, sebaiknya jangan begitu. Ya, ntar saya tunjukin ya. Visual analoginya. Oke, sekarang mau bikin ini dulu. Saya mau bikin give examples of inheritance versus inner class implementation, both in Java and Python. Biar kalian kebayang aja gitu ya, bisa gimana. Cukup. Nah, ini inner ya, ini Java, ini Python. Gunanya apa? Coba ya. Saya sederhanakan ya biar kalian gak pusing ya. Ntar gimana ya cara ngejelasin ya. Ini. Jadi ada yang namanya nested classes gitu. Kita bisa punya kelas di dalam kelas. In case gitu ya, kalian nemu implementasi, bu kok bisa kayak gini gitu, bisa gitu. Itu kayak looping di dalam looping. Boleh nggak? Boleh aja gitu. Ada certain cases yang pakai gini gitu. Tapi ini tuh saya pakai buat ngejelasin bahwa kalau kalian pakai private, si inner nih bisa. Jadi kayak misalnya kalian punya rumah. Nah, si inner ini tuh bisa akses apapun. Inner tuh kamar gitu. Kamar tuh bisa akses yang ada di dalam rumah. Dia bisa ke dapur, dia bisa gitu loh, kebayang nggak? Nah, gitu. Intinya gitu aja sih. Nah, tapi kita lihat contoh ya. Kapan gitu kita membutuhkan inner? Ingat nggak? Ada kan kalau di OOP itu ada is a atau has a kan. Jadi misalnya anjing itu adalah animal, mobil itu punya roda atau steering wheel gitu. Nah, itu juga gitu. Jadi kadang-kadang ya kita kayak mobil has an engine gitu. Engine-nya tuh bisa dimasukin ke dalam mobil, kebayang nggak? Jadi di a part of the class gitu. Jadi
kelas di dalam kelas, itu boleh. Nah, itu kan berarti logiknya, oh kalau kelas di dalam kelas, berarti dia bisa akses semua yang ada, kayak engine bisa akses semua mobil, dia ada di dalam mobil gitu kan, dia di dalam kelas mobil gitu. Nah, enakan di inner apa di enakan di inheritance? Sebenarnya implementasi aja sih itu. Tinggal ya kalian kalau mau didetailin ya akses-aksesnya gitu. Misalnya yang private yang mana, yang public yang mana. Tapi saat ini sih boleh aja semuanya masih masih default gitu, is okay gitu. Gitu ya. Nah, summary conceptually. Java, strict static, Python flexible dynamic gitu kan. Inner class itu kalau di Java biasanya untuk menggrupkan classes dan helper classes gitu ya. Grup, jadi kayak mau kayak misalnya help kelas apa ya? Misalnya kalian punya kelas keyboard gitu. Nah, di dalam kelas itu misalnya ada Ctrl V, Ctrl C gitu, kebayang nggak sih? Jadi di grouping gitu. Jadi oh, kelas-kelas yang kayak gitu-gitu teh adanya di keyboard gitu. Atau misalnya enak aja kok copy paste itu nggak cuma di keyboard, bisa pakai apa misalnya gitu ya. Ya udah jangan dijadiin inner class, dijadiin inheritance aja gitu. Jadi misalnya apa sih selain yang bisa copy paste selain keyboard apa gitu ya. Dia bisa jadi anaknya juga. Kebayang nggak sih gitu? Gitu ya. Tapi intinya fitur-fitur yang pengen dikelompokin tuh biasanya pakai inner classes gitu. Contoh, di kayak GUI button listener gitu ya kalau di Java. Atau apapun deh yang mirip gitu. Begitu. Oke, oke, udah. Sekarang apalagi nih? Tunggu, saya mau kasih contoh lagi. Oh, ada. Bentar ya. Di sini ada contoh bagus sih. Tunggu ya. Tapi bisa nggak ya saya ngasih contohin itu ke kalian ya? Tunggu, saya lihat dulu. Bisa nge-skip nggak? Alah, Mak, saya teh udah belum ya? Yang mana nih? Lupa. Ingat aja loh. Tunggu ya. Kalau kalian mau nyoba boleh loh. Diri ada di Python. Mau cobain Python di sini. Saya mau nunjukin yang, nah ini. Nah, saya pilih dulu ya yang kira-kira cocok buat kalian nih. Tunggu. Init. Nah, nih. Ini kalau kalian mau coba boleh kodesaya.com ya. Kerjain gitu buat latihan. Ini saya masih 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 mild intro-introin gitu. Nah, kan kayak gini ya. Contoh nih, kita punya gadget sumber energinya listrik gitu ya. Kita bikin constructure-nya kan init self nama gadgetnya apa gitu. Nah, ini juga bisa nih kendaraannya objek bahan bakarnya bensin. Kita bisa bikin apa di sini berarti def init gitu ya. Gitu. Self apa ya? Ini apa ya? Nama. Dia suruhnya apa sih? Oh, mari kita buat ini contoh ya. Mari kita buat init yang menerima sebuah parameter bernama nama selain self. Kayak gini kan? Nah, kita set property self nama menjadi nama. Bayang nggak?
Jadi ini kan menginisiasi kan. Perbaiki cara membuat objek mobilnya. Masukkan parameter. Jadi kalau udah ada kan ini kan udah ada apa constructor, kita bisa bilang kendaraannya ini namanya mobil gitu. Bisa gini, nanti namanya dia jadi punya nama gitu. Motor juga gitu, kendaraan. Ini sebenarnya nggak boleh ya print mobil nama, tapi kalian udah saya kasih tahu kan. Motor harusnya pakai asesor gitu. Gitu. Boleh nggak sih gini? Periksa dulu. Nah gitu kayak gini. Jadi ini bahan bakar buat apa? Ya contoh aja gitu. Gitu ya. Oke, lanjut dulu. Properti. Oh, ini balik yang tadi. Ini menambah metode coba. Nah, sekarang nambahin metode. Ini kan tadi udah punya ya. Sekarang kita tadi udah bisa yang ngerti kan? Sekarang kilometer nih misalnya. Kita bikin nol dulu karena kan kita belum tahu kendaraannya apa. Oke, kita udah bikin nih ini apa sih? Constructor kan. Sekarang sudah bikin fungsi baru. Namanya apa? Jalan. Ini kalau jalan nggak saya kasih underscore berarti apa? Public kan. Bisa diakses dari mana aja. Ini berarti apa? Mutator atau asesor lah ya. Jalan yang menerima parameter apa? Jarak. Oke? Gini kan. Nah, sekarang kilometer sama dengan jarak gitu. Jadi setiap kendaraan tuh jaraknya beda. Gitu kan? Di akhir code panggil metode jalan dari mobil atau motor. Jangan lupakan untuk menggunakan parameter di dalam jalan. Jadi berarti kita pakai mobil, jalan, motor, jalan gitu kan? Gitu gak sih? Ada yang salah. Oh, hah, perlu apa? Take exactly two arguments. Oh, saya 10, ini 5 lah gitu ya. Kok enggak? Ayo benerin petunjuk. Metode self J. Oh. Oh, ditambahin. Ya Allah. Oh, gini. Self jarak. Enggak dong. Self KM sama dengan KM tambah jarak gitu. Kan kilometernya tadinya 0, harus ditambahin sama jarak. Bagaimana sih? Gitu ya. Jeng, hijau nggak? Enggak juga. Ini copy dulu. Harusnya udah bener nih. Cuman dia suka gitu dah, suka. Oh, masih ada error, deng. Apa dong? Bantuin, Aih. Kilometer udah benar. Siapa bantuin? Karena ya. Virial. Panggil jalan. Kok nggak dikasih angka sih, Virial? Emang bisa ini? Tunggu. Kita lihat. Virial ini jalan nggak? KM 0. Dev init self. Nama. Dev jalan self jarak. Kilometer sebenarnya. Tapi disuruh dijumlahin, Ai. Penambahan kepada properti kilometer. Ditambah. Oh, ini. Gitu nggak sih? Yuh, kita tuh selalu bilang self-nya gitu. Kenapa? Karena self itu ngasih tahu objek yang ini gitu. Dia bilang. Kalau mau ngeprint gimana caranya? Ya udahlah gini lah. Berarti di sini print mobil. Sebenarnya nggak boleh gini. Harusnya bikin di fungsi ya. Oke. Oke, makasih si Virial. Boleh kok diskus sama GPT. Jadi gini loh kita dalam metode pembelajaran. Kan saya ngajarin kalian ya. Kelebihan saya adalah saya udah pernah nyoba, saya udah tahu. Secara garis besar saya udah tahu lah. Tapi kan suka kacau. Misalnya kalian
oh gue tanya GPT nih, Bu Marisa ngaco, itu nggak apa-apa. Misalnya Bu, kayaknya bagusan gini deh. It's okay banget, totally okay. Jadi nggak apa-apa banget kalau saya mau ada yang nambahin atau apa. Makasih ya Virya. Thanks so much. Ini kalau saya mau gini boleh nggak? Saya misalnya mobil, saya mau ngeprint apa? Kilometer gitu bisa nggak ya? Diomelin nggak sih? Print, motor, kilometer. Bisa nggak? Periksa. Ah, nggak boleh. Tapi boleh gini nggak sih? Notebook. Alamak. Kita bikin baru aja ya. Tunggu sabar. Kita nggak akan sampai jam 1 deh. Takut pada meninggal. Habis ini udah lah. Paling lambat sampai setengah 1 deh. Bertahan ya. Aaron masih hidup nggak? Apakah kalian masih ada? Asisten aman gak sih ini kak kelasnya? Ini bisa nih. Bro, bisa bro. Tehnya apa sih? Nggak usah dah. Escape. Nah, bisa gini. Jadi ini sebenarnya nggak boleh, cuman nggak sopan. It's not the best practice. Tapi kalau misalnya kita mau ya, berarti best practice-nya gimana Bu? Best practice adalah kalian bikin di sini function apa? Asesor berarti. Cetak. Gini boleh nggak sih? Cetak self. Gini boleh gitu. Ih, Gemini main-main ngatur aja nih, main ngeprint. Gile loh. Ah, nggak gini, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Berarti kan kita komen. Berarti di sini yang sopan adalah seperti ini. Mobil, cetak, motor, cetak. Ini yang sopan. Nah, ini adalah sopan. Jadi, kalian harus belajar sopan santun dalam coding. Udah ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Ini unit menambah metode. Kok gue nggak lulus sih? Kan harusnya centang dong. Mau ngeprint ya. Udah, periksa. Iya, lanjut. Nah, dia suruh ke situ lagi. Nggak mau, Nah, mutable property. Hmm. Oh iya, ada konsep ini. Kalian mesti belajarin nggak ya? Ini ya. Oke, sekarang contoh. Lihat, kita punya kelas Geget. Terus dia punya punya ini list ya. Di Python ingat kan ada list itu kan kurung. Ayo ingat lagi gak? Di Python itu kita punya struktur data list ya. Kalau list itu bisa ada isi misalnya A, B, C gitu kan ya. Iya, kenapa ada semut sih? Oke, itu list. Kalau dictionary itu ada ada pasangan yang misalnya apa ya? A harga A10 gitu ya. B enggak. B ya ampun, ini kehalangan sama ini ntar. Saya dulu. Sabar ya. B7 gitu ya. C6 misalnya gitu. Sorry gini, kalau kelas, kalau dictionary. Terus ada tuple kan, kurung gini misalnya, sepasang. Ingat kan? Nah, ini tuh list gitu.
Oke. Dah. Sekarang gitu ya. Dia punya. Ini apa? Ini apa? Constructor. Ini apa? Mutator. Ini apa? Mutator juga. Nah, sekarang kita punya HP itu gaget, tablet itu gaget. HP tambah pembuat Apple, tablet tambah pembuat Samsung. Kalian lihat, ingat nggak append? Append tuh kalau di Python artinya nambahin ke dalam list. Gitu. Jadi nanti kalau kita ngeprint HP pembuat ditambah string, HP pembuat, tabel pembuat, ditambah string, tabel pembuat. Gitu. Jadi kita ngambil dari si list. Nah, sekarang kita lihat ya. Perhatikan properti pembuat yang merupakan list di kelas Gadget. Perhatikan juga properti fitur yang juga merupakan sebuah list. Jadi ada pembuat sama ada fitur. Nah, liatin. Kalau kita punya kelas lihat perhatiin bedanya ini itu variabel global, ini lokal. Variabel global itu dikenali sama semua method, variabel lokal hanya bisa dikenali oleh method itu sendiri. Itu kayak kalian misalnya punya cermin di dalam kamar yang bisa lihat cermin itu yang cuma di kamar itu aja kan. Kalau cermin yang di luar kamar itu cermin buat semua orang bisa lihat gitu. Kebayang? Gitu ya. Oke. Dah, terus kita punya gegat, kita tambah pembuat dan ini dan seterusnya. Sekarang perhatikan output keduanya. Apakah kalian melihat perbedaannya? Kita cek ya. Nih, kalian kan lihat ya. Misalnya kita nambahin Apple sama Samsung. Terus sekarang kita buat tambahin fitur buat si fitur ya. Jadi HP ke list yang global kita tambahin Apple sama Samsung, ke list yang lokal kita tambahin telepon sama layar besar. Gitu. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah nih. Mereka punya lihat kalau global, kalau list global dua-duanya sama nih. HP sama tablet itu dia punya list pembuat yang sama. Jadi HP itu ada yang buatan Apple, ada yang buatan Samsung. Tapi kalau fitur karena dia spesifik terhadap gadget, kalau HP dia punya fiturnya telepon, kalau tablet dia fiturnya layar besar. Sampai sini kebayang nggak? Ngerti nggak? Kenapa? Gitu. Kecuali kalau misalnya fitur ini berlaku juga untuk semuanya gitu ya. Misalnya dia jadiin global, terus kita bilang, misalnya apa? HP sama tablet sama-sama punya diagonal layar, sama-sama punya koneksi, misalnya apa? 4G, 5G, dan seterusnya gitu. Oke, ngerti ya sekarang ya? Oke, kita lanjut. Ini emang disuruh-suruh terus. Mutable lagi. Nah, ini nih yang nanti saya bakalan bikinin next ya. Minggu depan tuh kita akan ngerjain yang ini. Nih, ini contoh nih. Ya kan kita punya kendaraan nih. Ada penumpangnya kan. Misalnya Virial, Kanaya gitu ya, Putri. Siapa dah semua pada naik sini semua gitu. Aaron segala. Ini kan biasa ya, constructor. Nah, kita bisa nambahin penumpang kan. Tapi kita bikin dulu. Kita bikin dulu. Ini kan ini udah kebayang ya kelasnya kayak gini. Terus kita mau nambah ada mobil, kasih nama, nambahin penumpang. Di dalam mobil ada Michael Schumacher sama Rio Haryanto. Di motor ada Niko. Printnya harus beda gitu. Kalau ini kita print, tuh, kenapa sama gitu? Kenapa sama? Kan harusnya beda mobil sama motor. Orang tadi kita bilangnya beda kok. Yang mobil masih Michael Mario, di motor harusnya Niko. Kenapa mereka sama? Definisikan nilai metode tambah penumpang sama dengan jawaban yang diminta. Buat penumpang menjadi sebuah variabel pribadi. Bantuin. Gimana? Berarti ini jangan di sini kan? Ini di Itu sini yang dong. variabel penumpangnya di bawah ya, Bu, berarti. Iya, benar Ya. kan Ayah? Ih, betul dong kamu. Aku tuh hampir lupa loh.
Enggak tahu. Apa yang salah? Oh, Eh, ini enggak. Ah, gitu ya. Tapi kok gitu? Tapi kok cuma Niko? Kok Rio sendiri? Tapi bener Apa benerin lagi? Karena ya gimana benerin? Ini yang lain setuju nggak ini? Oh, print motor. Ntar lu. Mobil tambah penumpang Michael Schumacher. atau mungkin yang di line 16 Bu, Oh, nomor variabelnya. Nggak tahu sih Bu, ini masih random mikir aja. guessing ya. Tapi dia bilangnya gini, taruh. Karena nggak penumpang, karena tidak seharusnya penumpang mobil masuk juga ke motor. Karena penumpang adalah sebuah mutable object. Cara membaiknya mudah saja, cukup rubah properti penumpang menjadi sebuah variabel pribadi. Iya kan, jadi pribadi kan, berarti di sini dong. Tapi kenapa dia nggak apen ya? Mobil tambah penumpang Michael Schumacher. Mobil tambah penumpang Rio. Coba ada yang bisa keluarin nggak? Gimana caranya? Kenapa gitu? Iya tahu, tapi kok aku nggak serk sama ini. Kenapa dia nggak keluar semua? Bantuin ya. Kita kerjain ya. Nunggu. Kabarin kalau ada yang udah bisa. Iya. Oke. Ini saya mau nambahin. Gini. Oh, maaf. Oh, itu masih pakai Python 7, Kode saya tuh compilernya masih Python 2,7, Ini. Itu udah Python 3, berapa ini? Iya ya, kenapa ya? Kan si penumpang udah di dalam, udah, iya kan? Si penumpang kan udah di dalam method kan? Jadi, oh astagfirullahaladzim. Ini nggak usah ada nggak sih? Hapus aja kan? Tapi kok tetap ya? Self penumpang. Oh, nambah penumpangnya ke self penumpang berarti kan? Self kan? Self dong. Kan mobilnya ada satu kan? Mereka harus ada dua-duanya kan? Self penumpang, appen, nambah nama penumpang. Dev tambahin, mobil tambah penumpang. Mobil tambah penumpang. Motor tambah penumpang. Print, motor penumpang. Kenapa sih listnya nggak nambah? Asik, ada yang bantuin. Gimana, Viril? Dev tambah penumpang, self nama penumpang. Self penumpang appen nama penumpang. Kayaknya yang di metode ini, jadi gimana benerin? Oke, Kanaya deh, Kanaya. Kata Gemini ya? Mau tuh. Jelasin dulu, nggak ngerti. Ya, itu dihapus. Nama self penumpang udah bener dong. Ya, Dev tambah penumpang. Oh, ditaruh di self ya? Oh iya sih, gila gue. Ya benar-benar. Terima kasih Kanaya dan Gemini. Iya, gue gila ya. Taruhnya di sini dong. Kenapa ditaruh di tambah penumpang? Ya, jadi dia nanti setiap itu masukinnya list baru, Udah nih, bener nih. Ih, cet. Oh, makasih Kanaya. Ini tuh, tapi berarti compilernya si kode saya juga ngaco, Dia bilang bener-bener aja padahal kagak, Gitu ya, jadi ngerti ya. Ini saya salah. Ngapain ini namanya di sini sih? Nah, itulah. Tapi jadi belajar kan. Maksudnya kalau kita naruh di situ, efeknya jadi nggak sesuai, bro. Nah, udah bener nih kayak gini. Cakep kan? Cakep lah. Oke ya, sekarang kita lanjut. Nah, sedikit lagi ya, sedikit lagi ya. Multable lagi.
Suruh lanjut. Ya, inheritance. Inheritance. Nah, ini nih. Sekarang kita mulai kan, tadi kan belum ada inheritance, sekarang ada inheritance. Kita punya kendaraan, punya nama sama self penumpang, ada tambah penumpang kan. Sekarang kita punya, kalau tadi kan kita define objek mobil sebagai kendaraan. Bener nggak sih? Sekarang kita punya turunan, si mobil itu keturunan dari kendaraan. Dia bisa punya pintu terbuka tertutup, terus dia punya mutator buka 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 tutup pintu. Oke. Ini Raisa banget sih, gosip banget ini kode saya. Kenapa Raisa tiba-tiba? Cie, kenapa tiba-tiba Hamis Daud naik motor, Raisa naik mobil. Penumpang, Nas penumpang, itu terbuka. Terus suruh ngapain kita? Perhatikan kode dan komentar di samping, lihat baik-baik kelas mobil. Di unit berikutnya Anda, nanti kita suruh bikin motor. Oke, bisa. Nih ya, berarti kita bikin mobil tuh Mobnas, mobil nasional tuh adalah mobil. Namanya mobil saya, penumpangnya Raisa. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kan udah ada kendaraan. Sekarang kita harus bikin kelas motor. Kelas motor gimana berarti? Kelas motor, kendaraan kan. Kalau motor kan ada standar ya. Standar terpasang disuruh apa? False. Nggak pakai standar ya. Nah, terus kita bikin pasang standar self yang mengubah standar terpasang. Jadi, nah ini mutator nih. Metode untuk merubah nilai. Jadi true gitu. Udah, gue udah gini doang. Bisa. Oh, harus pakai self gitu? Enggak, nggak usah pakai gini kan eh. Apaan coba? Dia tadi false jadi true kan? Init self nama penumpang yang tadi lah. Self ini tambah penumpang. Buatlah kelas motor yang merupakan turunan kendaraan udah. Buat properti bernama standar terpasang yang bernilai false. Udah. Properti kan ini kan variabel kan? Buat sebuah metode yang bernama pasang standar self yang merubah properti standar terpasang menjadi true. Apaan sih nama self is not defined? Geget apa geget? Apa sih yang salah? Have I gone crazy? Tolong, apa nih yang salah? Saya penumpang, apa nama penumpang? Enggak kan, cuma buat kelas motor aja kan? Motor kendaraan. Kendaraan punya nama sama penumpang. Penumpang, self nama penumpang. Self penumpang, tambahkan nama penumpang. Self standar terpasang. Nanti nih nggak usah pakai self. Oh, ya Allah ya Rasulullah. Oke lanjut. Sampai sini beres ya. Udahan override sama bla bla, udahan kita.
semangat. Nih, override sekarang. Penurunan override itu kita menimpa fungsi yang ada di orang tua kita. Gitu. Jadi, kita pakai super. Contoh di samping, lihat bagaimana kita menggantikan metode tambah penumpang dari kendaraan. Perhatikan baik-baik cara kita menolak menambah penumpang saat penumpang sudah ada 2. Oh, tidak perlu lakukan apapun, cukup jalankan aja. Ini kita jalanin ya. Afgan dong. Afgan mau naik yang bareng sama Raisa sama Isyana, bah. Brah. Afgan lepas kacamata dulu, Gan. Aduh, ini kenapa relate ya? Berarti dia tahun berapa ya sih pada saya? Berarti artisnya emang itu doang ya. Ini sama ya, tambah penumpang. Terus kita punya motor. Nah, si motor punya tambah penumpang. Tapi motor itu dia punya batasan. Jadi kalian bisa lihat gak di sini bahwa kan ada tambah penumpang dari orang tuanya. Tapi kalau di motor ada filternya. Kalau penumpangnya hmm, masih lebih kecil dari 2, dia manggil tuh super yang dari orang tuanya nambahin penumpang. Tapi manggilnya gini nih, super, motor, self, dia nggak override yang punya orang tuanya, begitu. Tapi kalau udah ada 2, nggak bisa masuk, maafin. Nah kan si motor, CS motor ini kan motor. Dia nambahin Raisa, nambahin Isyana. Tapi kan pakai len nih, si listnya tuh dihitung. Nah udah ada Raisa sama ada Isyana, pas nambah Afgan dia nggak bisa gitu. Oke? Paham kan? Nah, saya tuh nanti ya minggu depan deh. Hari ini tugasnya cuma itu aja deh, yang pom bensin aja. Kalian bikin beda pokoknya. Terus, oh, minggu depan tuh saya pengen kita tuh bikin gini. Kita mau bikin penyewaan mobil. Misalnya bilangnya gini. Tapi nyewanya gini, kamu mau berapa orang yang penumpangnya ada berapa? Ada 80 orang gitu. Nah, nanti si si codingnya harus bisa bisa ngitung gitu. Oh, berarti kalian nanti bikin anak-anak itu bisa bus, misalnya bus isi 30 orang, mobil isi 4 orang, motor isi 2 orang. Nanti si sistemnya itu bisa ngitung. Oke, kalau 80 orang berarti misalnya, berarti 2 bus, 10 mobil, 2 motor misalnya gitu. Terus nanti kita mesti bikin bahwa list bus 1 isinya siapa, bus 2 isinya berapa, siapa, bus 3 siapa gitu. Kayak gini. Kira-kira begitu. Jadi ini kalau udah paham, aman ya berarti ya, periksa aman. Kita lanjut. Sekarang berarti tinggal override Anda sendiri. Udah habis ini udah nih. Sekarang kita punya kelas kendaraan, punya mobil turunan kendaraan. Sekarang kalau misalnya kita punya lebih kecil dari 4 nih, mobil nih, Raisa, Isyana, Dian, Agnes, Afgan tetap kagak boleh masuk nih, kasihan banget ya. Nanti kita disuruh bikin, mari kita override super, lupa tadi gimana caranya? Mak, lupa gue. Back dulu. Lupa nyantek. Ntar, gini. Kita copy aja ya. Lupa ngomongnya, Gini ngomongnya. Super, mobil, self tambah penumpang, nama penumpang gitu ya. Gitu kan? Gitu ya? Periksa. Error, bantuin, Kenapa ya salah? Mobil, self tambah penumpang, nama penumpang. Bener lah. Mopnas tambah penumpang. Mari kita override metode tambah penumpang di mobil dengan mendefinisikan ulang. Udah kan definisi mobil, super, tambah penumpang. Oh, kasih else ya. Oh, Dev. Apa tadi devnya? Tambah penumpang, self, nama.
Else, Lin, nggak muat, cuy. Nggak boleh ngeprint ya? Atau nggak usah pakai ini? Gimana dong? Tunggu. Oh, gini. Udah gini doang, Tapi intinya adalah, ya udah Afgan ditolak. Tapi berarti kita tadi caranya, kita harus dev dulu tambah penumpang sesuai namanya. Tapi pada saat dia dia kita kasih syarat kalau dia masih di bawah 4, berarti kita pakai tambah penumpang yang ada di orang tua kita gitu. Bisa kan? Oke ya. Bisa next. Udah tinggal kesimpulan nih. Habis itu udahan, semangat, semangat. Semangat, bro. Kesimpulan kelas. 9 mah udah kali. Dah. Membuat kelas udah bisa, inisialisasi udah bisa, ini constructor, variabel pribadi, mutable object. Maksudnya mutable itu bisa diubah ya, bisa diupdate gitu. Metode lainnya nambah penumpang, kelas mobil kendaraan, nambahin pintu, terbuka atau tertutup, nambahin penumpang, ngambil dari orang tua. Jadi nanti buka pintu, tambahkan penumpang. Udah, bisa gitu. Udah ya, lanjut. Lanjut. Udah nih, udah selesai. Udah selesai nih tamat. Jadi kalau saya kalian mau coba kode saya, ya kayak gitu. Hmm, ya. Berarti kan calculate shape nanti aja lah, kali bisa besok juga kalau bisa masih susah. Kita bisa sambil ngerjain yang ini. Tapi ini mirip banget sama pom bensin, nanti bosen. Nah, nantinya tuh kita mau bikin penyewaan mobil itu. Next class. Gitu. Bentar, mana dulu. Berarti Python itu beres, OOP. Udah. Udahan nih. Gak ada pertanyaan nggak? Pusing nggak? Jadi PR itu ngumpulin pom bensin dengan versi kalian sendiri. Jadi nanti saya bakal ngecek harus beda sama yang saya ajarin gitu. Karena nggak boleh sama, tapi hasilnya harus sama. Nanti di akhir hari kita coba tambahin GUI. Nah, si GUI itu bisa kita OOP-in, bisa juga nggak. Tapi nanti aja lah pelan-pelan kompleksitasnya. Nah, sampai sini susah nggak? Menurut kalian OOP tuh yang susah OOP-nya, konsepnya, apa bahasanya, apa semuanya gitu? Karena saya maunya kalian berpikir simple aja gitu, jangan terlalu rumit. Emang sih ininya kayak ribet ya, cuman strukturnya kayak gitu. Kadang tuh yang bikin bingung lebih ke aturan-aturan strukturnya sih Bu, kayak suka kelewat gitu kan. Sedangkan kalau prosedural tuh bisa benar-benar yang diotak-atik banget. Kalau di OOP itu uh, struggle saya tuh Mm-mm. kadang tuh suka lupa kalau misalnya ini tuh mau nyambung ke sini harus ke sini dulu. Yang gitu sih Bu, kadang suka bingung Iya, errornya di mana. ya bener karena ya sama. Sama sih itu the same problem. Kayak misalnya gini kan, misalnya sekarang bikin objek nih, gue sekarang manggil method ini gimana caranya gitu kan, selalu gitu. Nah, itu tuh akan rumit kalau kita dari awal udah rumit gitu. Jadi maksudnya desainnya disederhanain aja nih, kayak si pom bensin kan juga di awal kan kita kepikirnya, ntar dulu gue bayar gimana ya, siapa yang naruh functionnya gitu. Tapi dilogikin dulu gitu. Oke, logiknya, tapi bisa jadi misalnya si hitung liter sama hitung RP ini nggak ada di kelas bensin, adanya di anaknya juga boleh. Gitu. Tapi best practice-nya tuh selalu orang tua punya
sifat-sifat dasar, detail-detailnya di anak-anaknya gitu. Jadi kayak lu harus punya nama, lu punya jenis sama punya harga ya. Gue cuman ngedisplay tampilan doang, lu ngitung aja sesuai harga lu gitu. Jadi kan nanti turunannya kita gampang. Nah, manggilnya tuh pasti nanti ya udah bikin objeknya. Terus gimana cara gue manggil variabelnya? Bikinlah method. Nah, nanti panggil metodenya dari situ. Cuman kayak tadi overriding sama overloading emang gitu sih. Karena ya emang suka mentok di situ. Cuman yang tadi saya tunjukin dari kode saya tuh supaya kalian kebayang gitu. Oh, bedanya gitu. Misalnya dia global, dia lokal, udah gitu mutable, immutable. Jadi mutable tuh kayak tadi kita bisa update isi penumpangnya, kita bisa rubah-rubah variabelnya yang bisa dirubah gitu. Itu mutable, ada yang enggak juga gitu ya. Itu immutable namanya. Begitu dah ya. Ya udah dicerna dulu kan. Paling PR-nya bensin aja, pom bensin. Minggu depan kita berjumpa lagi. Kalau ada pertanyaan silakan kapan aja boleh, japri juga boleh. Semoga asisten aman ya asisten. Nggak ada abang-abang asisten ada kan bisa di teror kan? Oke, kalau udahan kita udahan. Aha. Nanti saya taruh codingnya di itu ya di GCR. Barangkali kalian mau ngintip coding saya ya karena ya. Oke deh udah lapar kita cek dulu yang masih. Makasih, Bu. Makasih masih pada hidup kan? Virial pada hidup gak sih? Kok siaran nggak ada ya? Salsabila ada. Oh berdua. Lapar ya. Kamu udah gitu lapar banget. Sana makan. Mutia ada. Naisa ada. Alif sehat. Kiana? Kiana sama siapa itu? Mutia makan nih lapar. Sama Martin, Bu. Martin. Ya apa makan apa? Kiana? Mau makan apa? Di kampus ada Martin? apa sih yang enak? Bro, Radit gimana? Alif mau makan apa? Virial banyak kan? Thank you ya all. Alif jawab, Oh, Lim. Saya mau makan nasi Aska. goreng, Bu. Makan nasi goreng? Iya, saya juga punya nasi goreng. Mari kita makan nasi goreng. Thank you so much ya, all. Selamat makan. Terima kasih bantuannya, Naisa, dadah. Mutia, Aska. Naisa tuh dipanggil Putri apa Naisa ya? Aska, dadah. Bye, all. Iya. Dadah.